Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Prestasi semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang telah berhasil melewati seleksi di tingkat kabupaten kota dan sekarang melanjutkan seleksi OSN di tingkat provinsi. Selamat datang kepada Sobat Prestasi pada sosialisasi OSN tingkat provinsi bidang matematika. Dan tentunya di sini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Alians Bara dengan Bapak Dr. Fajar Yuliawan. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Bara, Pak Fajar? Alhamdulillah, baik. Ya. Mudah-mudahan juga para peserta dalam kondisi yang terbaik. Ya. Alhamdulillah. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Izin Pak, untuk hari ini kita akan sosialisasi langsung. Mungkin boleh ada pemaparan dari Pak Bara dan Pak Fajar. Saya persilakan. Oke, jadi mungkin bagian pertama akan dijelaskan dulu oleh Pak Fajar tentang komposisi tesnya seperti apa saja. Ada perbedaan dibanding dengan tahun 2021. Untuk tahun 2022 lebih mirip dengan KSNP tahun 2020. Untuk lengkapnya, silahkan Pak Fajar menyampaikan. Baik, slide-nya bagaimana? Saya atau? Ya, di-share sama Pak Fajar aja mungkin. Baik. Mohon izin untuk share slide. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk soal, kemudian cakupan materi, dan peralatan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan untuk OSNP tahun ini. Ya, next. Ya, pertama untuk bentuk soalnya, ini sedikit berbeda dari OSNP tahun lalu. Ya, jadi menurut saya ini semacam tengah-tengah antara OSNK dan OSN nanti ke depan. Ya, jadi OSNK kemarin semua soalnya adalah isian singkat, sementara untuk OSN untuk nasional itu biasanya semuanya uraian. Nah, untuk OSNP kali ini tengah-tengahnya, jadi ada 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Untuk soal isian singkat nanti akan dijawab langsung di sistem, ya. Akan ada kotak untuk mengisi jawaban akhir nanti. Jadi hanya perlu menuliskan jawaban akhirnya saja dan ini tidak ada nilai parsial. Kemudian untuk soal uraian, nah seperti biasa harus lengkap. Jadi untuk soal uraian nanti akan ditulis di lembar terpisah, ya, tidak di sistem, kemudian akan diunggah ke sistem. Seperti itu. Nah, kalau jawaban uraiannya tidak lengkap, begitu bisa mendapatkan nilai parsial. Next. Nah, untuk isian singkat seperti tadi saya katakan ada 10 soal. Nah, jawabannya itu semuanya bilangan bulat. Jadi mudah untuk mengisi jawaban akhirnya. Ya, kalau benar bernilai 2 angka. Nah, kalau salah atau kosong tidak dijawab gitu ya, tidak ada pengurangan nilai. Jadi baiknya barangkali diisi semua saja. Ya. Kemudian waktunya 60 menit. Ya, nanti setelah selesai akan ada bagian yang kedua. Jadi bagian yang kedua terdiri dari 5 soal. Nah, nanti masing-masing soal bernilai 7 angka dan waktunya 150 menit. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jawabannya ditulis di kertas, ya, di kertas selain di sistem, kemudian nanti di-scan dan diunggah ke sistem. Ya, berikutnya untuk materi secara umum sebenarnya sama saja dengan OSNP, ya, OSNK. Jadi OSNK, OSNP, nasional dan internasional materinya selalu 4 ini. Yang berbeda hanya kedalaman materi saja. Ya, jadi untuk OSNP tentu saja secara umum itu akan lebih sulit dibandingkan OSNK. Ya, walaupun sebenarnya kesulitan soal itu relatif begitu ya. Tapi paling tidak menurut kami, menurut juri sedikit lebih di atas OSNK tingkat kesulitannya. Ya. Berikutnya, nah ini kurang lebih materi yang lebih detail. Nah, ini juga sama seperti OSNK. Ya, jadi nanti bisa Anda
baca sendiri untuk lengkapnya. Kemudian untuk peralatan, nah ini juga serupa ya. Jadi untuk OSNK sampai nanti internasional, misalkan, itu juga sama. Jadi kita menggunakan aturan yang sama, boleh menggunakan penggaris lurus untuk menggambar, atau apa namanya, soal-soal lain yang membutuhkan ilustrasi. Kemudian jangka untuk menggambar lingkaran, dan alat tulis. Ya, alat tulisnya apa namanya, bolpen. Direkomendasikan bolpen. Kalau pensil nanti hanya untuk menggambar saja, ya. Dan Anda boleh menggunakan kertas kosong tentu saja ya. Jadi mohon dipersiapkan apa namanya, kertas kosong untuk coretan. Jadi baik untuk bagian isian singkat dan uraian ya. Ya. Nah, kertas kosong nanti akan diperiksa oleh pengawas lebih dahulu. Ya. Kemudian peralatan yang tidak boleh digunakan. Pertama, alat bantu hitung. Jadi kalkulator, HP, atau apapun gitu ya, yang membantu untuk perhitungan. Jadi komputer juga otomatis tidak boleh. Ya, jadi nanti di meja tidak boleh ada alat-alat ini. Ya, di meja untuk bekerja. Penggaris segitiga juga tidak boleh. Busur derajat untuk membuat sudut yang tepat itu juga tidak boleh. Ya, jadi misalkan harus menggambar sudut sekian, ya harus diperkirakan ya dari pengalaman Anda mengerjakan soal geometri. Ya, jadi pada dasarnya nanti ketika tes ya, ketiga alat ini atau semacam ini begitu ya, tidak boleh ada di meja ya. Nah, nanti ketika tes akan ada pengawasan. Jadi mejanya akan diperlihatkan kurang lebih ya, dan tidak boleh terlihat ya, tidak boleh ada tiga hal ini ya. Untuk lebih lengkapnya terkait pelaksanaan ya, jadi cara menjawab di sistem, kemudian cara mengunggah, kemudian tampilan apa namanya, meja misalkan ketika ditampilkan lewat kamera misalkan, dijelaskan oleh Pak Bara. Ya, silakan Pak Bara. Terima kasih Pak Fajar. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang sosialisasi OSNP untuk tahun 2022 ini. Jadi berikutnya, ini untuk menjawab baik soal isian singkat maupun soal uraian, kita akan menggunakan sistem yang disediakan oleh Puspesnas. Jadi Anda bisa login di website yang ini. Pastikan Anda sudah bisa login sebelum penyelenggaraan OSNP dilakukan. Ya. Jadi pastikan Anda bisa login, bisa masuk ke sistem. Ya. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan ketika di hari H. Nah, ini apa tampilan yang mungkin Anda lihat ketika Anda sudah masuk ke sistem ya. Ada beberapa gambar di sini yang masih disembunyikan dari Anda, jadi masih ada tulisan hidden from student seperti ini. Nanti di hari H ini nggak akan ada seperti ini. Jadi ada dua bagian nantinya untuk isian singkat, dan kemudian ada tempat untuk mengunggah soal uraian. Ya. Nah, ini untuk isian singkat seperti dijelaskan oleh Pak Fajar, terdiri dari 10 isian singkat. Nanti tampilan ketika Anda mengklik link isian singkat ini seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk mengunggah soal uraian akan disediakan 5 tempat pengunggahan sesuai dengan nomor. Ya. Jadi untuk soal uraian ada 5 soal dan juga ada 5 tempat pengunggahan. Nah, untuk penamaan file, Anda harus menggunakan format seperti ini. Jadi di masing-masing akun Anda bisa mengakses nomor peserta Anda, dan itu Anda harus menggunakan 10 digit ya. 10 digit nomor peserta Anda, kemudian underscore nomor berapa Anda menjawab soal tersebut. Jadi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Oke. Nah, kalau Anda klik isian singkat, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini menunjukkan soal apa yang sedang ditampilkan. Ya. Bisa terlihat di bagian yang sebelah kiri. Kemudian Anda juga bisa melihat dari waktu 60 menit yang disediakan,
waktu yang tersisa tinggal berapa menit. Ini agar Anda menyadari bisa mengatur kecepatan atau ritme Anda menjawab soal. Ya, Anda harus perhatikan dengan baik, pastikan bahwa Anda menggunakan waktu sebaik-baiknya dan bisa menjawab seluruh soal dalam waktu yang telah disediakan. Nah, kemudian Anda tidak harus berurutan untuk mengerjakan semua soal. Anda bisa memilih-milih soal yang mana terlebih dulu yang mungkin Anda merasa lebih mudah mengerjakannya. Silakan saja. Ya, Anda bisa pilih nomor dari 1 nomor 10 yang mana dulu yang bisa Anda kerjakan. Jadi seperti ini tampilan untuk isian singkat nanti di sistem. Yang berikutnya untuk, mohon maaf ini harusnya uraian. Untuk uraian, setelah Anda mengklik nanti ada ada semacam link di mana Anda mengupload jawaban Anda. Ada 2 pilihan, Anda bisa drag and drop, ya, menarik file Anda dan memasukkan ke situ, atau Anda bisa pilih file. Ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Anda untuk langkah pertama Anda upload file, kemudian yang berikutnya Anda rename seperti seperti yang tadi saya sampaikan, yakni 10 digit username Anda dan kemudian nomor berapa, ya. Nah, si username ini bisa Anda temukan di profile Anda. Jadi ini misalkan salah seorang peserta, ini namanya seperti ini, dan di situ ada username-nya. Jadi Anda harus menulis ke 10 digitnya, ya. Jangan hanya sebagian saja, misalkan 4 angka terakhir, enggak, ya. Harus semuanya, agar nanti pekerjaan Anda mudah ditemukan. Oke, kemudian setelah tadi merename, kemudian Anda pilih file yang hendak Anda upload, ya. Dan filenya harus berbentuk PDF. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian Anda bisa mengupload file Anda, ya. Nanti di uji coba Anda akan melakukan ini, pastikan Anda sudah mencoba terlebih dahulu sebelum nanti penyelenggaraan OSNP yang sesungguhnya. Oke, nah berikutnya berbeda dengan OSNK yang dilakukan tanpa ada pengawasan, tapi untuk OSNP ini kita akan melakukan pengawasan dengan menggunakan Zoom, ya. Jadi masing-masing Anda hanya cukup menggunakan satu device saja untuk login ke Zoom, ya. Yang pertama adalah Anda harus melengkapi diri Anda dengan kamera pengawas, ya, kamera pengawas. Dan yang kedua, tampilan yang terlihat di kamera adalah kurang lebih seperti ini. Jadi wajah Anda, kemudian meja dan komputer terlihat semuanya. Nah, tentunya agar bisa seperti ini, kameranya nggak bisa kamera yang default dari laptop, ya, misalkan. Jadi harus kamera yang dipasang terpisah dan dipasang di samping Anda, ya. Ini seperti ini, sehingga wajah, meja, dan komputer terlihat, ya. Nah, kemudian ketika pelaksanaan, Anda tidak boleh menggunakan virtual background dan Anda juga tidak boleh menggunakan HP. Nanti selama pengawasan di Zoom ini, untuk soal uraian terutama, Anda akan diberikan waktu 15 menit pertama untuk menyalin soal, ya, menyalin soal. Kemudian soal akan ditampilkan sampai 30 menit agar Anda bisa mengecek apakah soal yang Anda tulis sudah benar atau tidak. Ketika Anda sudah menulis soalnya, tidak ada alasan untuk terlalu sering melihat ke komputer atau ke tempat lain, karena Anda sudah mempunyai semua yang Anda perlukan untuk bisa mengerjakan OSNP. Oke, selanjutnya di akhir tes, terutama yang soal uraian, nanti akan diberikan aba-aba kapan Anda boleh
mulai melakukan scanning ya. Jadi scanning hanya boleh dilakukan setelah waktu 150 menit untuk soal uraian habis. Jadi Anda tidak boleh mulai scanning duluan meskipun Anda sudah selesai duluan. Semuanya akan melakukan scan secara bersamaan. Nah, jawaban harus Anda tulis di kertas kosong HVS. Di situ Anda tuliskan nama Anda, nomor peserta, dan asal sekolah pada setiap halaman. Kemudian gunakan bolpen dan bukan pensil. Ya. Pensil boleh digunakan hanya untuk membuat gambar saja, seperti misalkan membuat lingkaran dengan jangka atau hal yang lainnya. Nah, untuk men-scan jawaban, Anda perlu memiliki smartphone, ya, dan Anda perlu berlatih dari sekarang agar Anda bisa mempergunakannya secara efisien. Ya. Jadi jangan Anda baru tahu bagaimana mengoperasikannya ketika OSNP di hari-harinya. Ya. Anda sudah tahu dari awal bagaimana melakukannya, bagaimana Anda mengkonversinya menjadi PDF, dan bagaimana Anda bisa memindahkannya ke komputer misalkan, agar bisa di-upload ke tempat pengunggahan yang sudah disediakan. Nah, si HP ini harus berbeda dari device yang dipergunakan untuk login ke Zoom. Ya. Jadi ketika Anda melakukan scanning ini, kami para pengawas bisa melihat lewat kamera bahwa Anda sedang melakukan proses scanning. Ya. Nah, untuk penguploadan, Anda harus mengupload setiap soal, meskipun Anda tidak berhasil menjawab soal tersebut. Jadi misalkan kalau Anda nggak bisa nih ngerjakan nomor 5, tetap Anda harus mengupload kertas kosong yang dikasih nomor, nama, dan asal sekolah Anda. Kemudian kumpulkan pada waktunya sesuai arahan pengawas dan tidak melebihi batas waktu pengumpulan. Kalau melebihi, ada kemungkinan Anda akan mendapat penalti karena tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Oke, ada beberapa catatan yang penting Anda ketahui dan karenanya Anda harus persiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah gangguan teknis akan mungkin terjadi dan Anda harus mencoba meminimalisirnya dari sekarang. Ya. Jadi misalkan ada kemungkinan tiba-tiba internetnya jelek, Anda harus pastikan bahwa provider internet yang Anda gunakan adalah internet provider yang terbaik di daerah Anda. Gitu, misalkan. Ya. Kemudian juga listrik mungkin mati, ya mungkin Anda perlu berbicara dengan PLN setempat agar tidak melakukan pemadaman pada saat OSNP berlangsung. Nah, jika hal ini meskipun sudah Anda coba persiapkan dan coba Anda hindari, tapi ternyata tetap terjadi, kami dari tim juri tidak bisa membantu Anda. Ya. Jadi kalau hal ini terjadi, ya risikonya ditanggung oleh peserta. Ya. Oke. Kemudian, apakah peserta boleh ke toilet? Anda boleh ke toilet, maksimum waktunya 5 menit. Sebelum ke toilet, Anda harus meminta izin kepada pengawas, baru ketika sudah diizinkan, Anda bisa meninggalkan Zoom dan pergi ke toilet. Ya. Nah, ini mungkin di matematik yang berbeda dari bidang lainnya, bahwa selama tes Anda boleh makan dan minum. Ya. Silakan Anda, misalkan mau menimbun snack Anda di depan meja Anda gitu, mau pameran karena saling melihat satu sama lain, snacknya yang paling keren, silahkan. Ya. Oke, nah yang terakhir adalah bahwa kalau misalkan Anda tidak mengikuti peraturan yang sudah saya sampaikan, yang berlaku, ya ini membuat posisi Anda lemah, karena kami sebagai tim juri akan punya hak untuk mengurangi nilai Anda. Itu apapun pelanggaran yang Anda lakukan dan tidak mesti harus kami sampaikan pelanggaran apa yang Anda lakukan. Misalnya ya kalau Anda tidak mengikuti panduan
penempatan kamera, misalkan, atau Anda tidak melakukan penamaan file sesuai dengan yang sudah ditentukan, atau apapun itu, atau ke toilet terlalu lama, misalkan ya, itu akan bisa mendapat pengurangan nilai. Ya. Oke, jadi demikian mungkin garis besar pelaksanaan OSNP yang akan kita lakukan sebentar lagi. Mudah-mudahan cukup jelas, dan kalau ada yang masih dipertanyakan, nanti mungkin kita punya kesempatan untuk memperjelasnya ketika melakukan uji coba. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bara dan Pak Fajar atas pemaparan teknis OSN bidang matematika. Bagaimana tadi Sobat Prestasi mungkin sudah menyimak semua ya, dan mohon mungkin bisa dicermati baik-baik apa saja yang disampaikan, seperti penamaan file yang harus benar, yang harus sesuai, supaya sistem memudahkan untuk menemukan jawaban dari Sobat Prestasi. Kemudian juga terkait teknis bagaimana kamera proctoring penempatannya, kemudian juga scan jawaban nih Sobat Prestasi harus mempersiapkan dari sekarang latihan bagaimana cara men-scan, kemudian memindahkan filenya, penamaannya, itu harus sudah bisa sebelum pelaksanaan. Kemudian juga tadi ada beberapa catatan ya Pak, seperti jaringan, Sobat Prestasi harus memastikan nih lokasinya mendukung jaringan Sobat Prestasi untuk melaksanakan tes. Kemudian juga boleh makan dan minum nih ya, spesial di matematika, Sobat Prestasi bisa makan dan minum gitu, selama tes berlangsung. Baik, terima kasih Pak Bara dan Pak Fajar atas pemaparan teknis terkait pelaksanaan OSNP tahun 2022 khususnya bidang matematika. Semoga OSNP ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Bara, Mas Fajar. Terima kasih Pak Bara, Pak Fajar. Yeah.